Hai, perkenalkan nama saya Martin. Saya Reinhard. Kami dari 11 MIPA Lentera Harapan Ambon. Hari ini kami akan melakukan kampanye tentang hoaks vaksin COVID-19. Sekarang ini kita sedang berada di tengah pandemi COVID-19. Nah, penyebab dari COVID-19 yang menjadi sebuah pandemi dunia adalah dikarenakan tidak ditemukan vaksin. Namun saat telah ditemukan vaksin, ada saja pihak yang menyebarkan hoaks vaksin melalui media sosial. Salah satu hoaks vaksin yang pernah terjadi yaitu kandungan thimerosal dalam vaksin menyebabkan autisme. Apakah itu benar? Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Dr. Anung Sugihantono, mengatakan bahwa informasi yang ada dalam pesan itu tidak benar. Nyatanya, pada tahun 2015, Kemenkes pernah mengeluarkan klarifikasi tentang vaksin penyebab autisme ini. Klarifikasi itu diberikan melalui sebuah surat resmi Kemenkes. Kemenkes menyatakan, thimerosal telah digunakan secara luas dalam berbagai sediaan farmasi seperti vaksin, antibodi buatan, atau imunoglobulin, antiserum, dan obat tetes mata untuk mencegah kontaminasi mikroorganisme terhadap vaksin. Kemenkes menyebutkan, ada pembuktian ilmiah yang mendukung thimerosal tidak berhubungan dengan timbulnya autisme. Hal ini telah dipublikasikan sejak tahun 2002. Oleh karena itu, masyarakat diimbau tidak terpengaruh oleh rumor ini. Berikutnya, apa sih manfaat vaksin sendiri? Yang pertama, mencegah penyebaran penyakit. Tidak hanya melindungi tubuh dari serangan penyakit serius, pemberian vaksin juga dapat membantu mencegah penyebaran penyakit. Yang kedua, melindungi dari risiko kematian dan cacat. Pemberian vaksin terbukti dapat menurunkan risiko seseorang terkena berbagai penyakit yang dapat mengakibatkan kematian maupun kecacatan. Yang ketiga, menghemat waktu dan biaya. Pemberian vaksin merupakan salah satu investasi kesehatan yang paling murah karena terbukti dapat mencegah dan mengurangi angka sakitan, kecacatan, dan kematian akibat suatu penyakit. Nah, vaksin COVID di Indonesia tentu memberi dampak. Dampak positifnya dapat meningkatkan kekebalan tubuh di tengah masyarakat sehingga setiap rakyat tidak mudah terpapar oleh COVID. Dan yang kedua, dapat memutus rantai penularan virus corona. Dampak negatif yang bisa timbul adalah efek samping yang muncul setelah vaksinasi. Vaksinasi yang terjadi di Indonesia juga berkaitan dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Ibrani 13 ayat 5b. Karena Allah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kesulitan yang tengah kita hadapi dalam kondisi pandemi, Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri. Tuhan selalu peduli pada kita dan selalu menyertai kita dalam kesulitan yang kita hadapi. Vaksinasi yang diizinkan terjadi merupakan cara Tuhan untuk membantu kita keluar dari permasalahan virus corona. Jangan takut divaksin karena penyertaan Tuhan tidak pernah lepas dari hidup kita.